E-Talk, Entrepreneur Talk. Halo Pop Lovers, E-Talk, Entrepreneur Talk hadir lagi bareng Abi Zaki pastinya yang selalu ngundang tamu-tamu spesial untuk kita ajak ngobrol. Nah, kali ini di line telepon kita sudah terhubung dengan Mbak Arlyn Condro selaku founder dari Pick Me Naturals. Halo Mbak. Halo Mas Zaki, halo Pop Lovers, thank you udah diundang ke Radio Pop FM. Aku juga makasih loh waktunya Mbak Arlyn untuk bisa ngobrol sebentar. Sehat ya? Sama-sama, sehat Mas Sehat. Zaki dan Pop Lovers juga ya. Harus selalu sehat zaman sekarang nih. Oke Mbak, kita langsung aja nih pengen ngobrolin tentang Pick Me Natural. Sebenarnya ini bisnis apa sih Mbak? Dan awal cerita mulai bisnisnya ini gimana dan tahun berapa Mbak? Oke, jadi awalnya saya mulai bisnis ini tahun 2016. Tahun 2016 itu mulai launchingnya, tapi sebetulnya mulai research dan lain-lain itu dari tahun 2014. Jadi awalnya itu sebetulnya karena kebutuhan sendiri. Oke. Anak aku itu dua-duanya asma, dan ternyata mereka dua dari 1.700.000 anak lain di Indonesia yang juga asma. Oke. Terus daripada menggunakan steroid inhaler yang mana side effect-nya banyak, akhirnya aku tuh coba pakai aromaterapi, meracik sendiri juga untuk mereka, untuk asmanya. Dan ngefek. Jadi sejak 2014 itu sampai sekarang nih Mas Zaki, aku sama anak-anak cuma pernah ke dokter dan beli obat itu kurang dari 7 kali. Oh gitu, oke. Nah, karena aku udah ngerasain sendiri gitu ya kebaikan natural remedy yang bersisnya aromaterapi, akhirnya coba untuk bikin itu jadi brand. Oke, dan jadinya sekarang bermanfaat juga untuk orang banyak jadinya ya Mbak ya? Benar, soalnya kerasa banget untuk ngejaga yang sehat, tetap sehat itu lebih gampang. Betul, setuju. Mbak Arlyn, tapi konsep bisnisnya sendiri Pick Me ini seperti apa sih Mbak? Apakah B2C aja, apa ada B2B-nya? Kalau kita sekarang ini B2C dan B2B2C, jadi kita ada partner reseller dan toko yang jadi kita penjualan ke mereka dan partner reseller ini yang menjual ke konsumen. Oh, I see. Ada juga B2C-nya langsung di channel e-commerce dan marketplace kita. Oh, udah ada semua di situ ya. Oke. Kalau kita ngebahas tentang keunikan alias unique selling point dari Pick Me sendiri, ini lebih ke apanya sih Mbak? Lebih ke fokus kita yang ke preventive medicine ya, jadi kesehatan yang preventif, terus kesehatan yang holistik juga, jadi bukan cuman kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Karena saya backgroundnya psikologi. Dan juga formulasi Pick Me ini berdasarkan evidence-based research. Saya mengambil sertifikasi sebagai aromaterapis klinis, jadi selain efektif, mudah digunakan, juga tepat guna. Nah Mbak Arlyn, selama menjalani Pick Me ini dan kedepannya ngelihat peluang bisnisnya apakah semakin bagus apa gimana Mbak? Ya, apalagi di zaman sekarang ini orang yang fokusnya menjaga kesehatan ya. Betul. Sekarang ini selama tahun 2020 apalagi kita ngerasa banget kalau kesehatan tuh jadi satu hal yang paling penting gitu. Mungkin sering kelupaan. Iya. Dan makin banyak orang yang peduli. Betul. Kalau ngomongin target market Mbak Arlyn, Pick Me ini lebih menyasar ke siapa? Target market kita perempuan 25 sampai 45 tahun. Biasanya usia mamah-mamah muda. Kenapa? Karena kita tuh sebetulnya target kita bukan hanya di revenue, tapi kita pengen supaya ada gaya hidup dan pola pikir yang lanjut gitu ke generasi di bawah. Nah, ibu itu kan sebagai agent of change ya kalau di keluarga. Ya, jadi itu target market kita. Oh, nice. Beberapa tahun jalanin Pick Me ini tantangan pasti ada lah ya. Kalau Mbak Arlyn sendiri ngerasain tantangan terbesar nih yang dialamin, apa aja sih Mbak? Tantangan banyak ya Mas ya, mulai dari kadang-kadang produk kita, formulasi maupun dari segi branding gitu pernah ditiru. Terus juga ada dari segi regulasi, karena sebagai orang yang memulai dari kecil, dari nol, produk kita itu harus ada izin obat tradisional dan kosmetik dari BPOM. Untuk itu persyaratannya cukup banyak, memerlukan dana yang besar. Waduh.
Aduh. Oke. Ini seru nih obrolan kita sama Mbak Arlin kali ini. Ilmu baru lagi buat kita nih Pop Lovers. Tapi Mbak Arlin, kita akan break sebentar. Abis ini kita lanjut lagi ya. Siap. Oke Pop Lovers, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di E-Talk. E-Talk, Entrepreneur Talk. E-Talk, Entrepreneur Talk. Pop Lovers, masih bareng Abi Zaki di E-Talk, Entrepreneur Talk. Dan masih ada Mbak Arlin Condro selaku founder dari Pick Me Naturals. Mbak, kita lanjut obrolan kita ya Mbak ya. Siap. Ini tadi kita udah sempet singgung sedikit nih, pandemi dan bisnis semua orang lagi pusing banget ya sepanjang 2020 ini. Kalau Pick Me, gimana bisnis selama pandemi ini Mbak Arlin? Kita mungkin salah satu kategori yang cukup bersyukur meskipun kita mengalami penurunan, tapi nggak sedrastis teman-teman di bidang lainnya seperti pariwisata, F&B gitu, biasanya kenanya banget. Jadi kita cukup bersyukur dan tentunya kita juga harus agile, harus bisa ngikutin perkembangan. Sekarang ini kita ada perkembangan baru, yaitu kita kerjasama dengan petani dan penyuling lokal untuk ngangkat tanaman lokal Indonesia yang mungkin belum banyak orang tahu bahwa itu tuh bisa jadi bahan minyak atsiri. Oh wow, aku juga baru tahu kebetulan. Jadi ini membantu UKM juga ya Mbak Arlin jadinya ya? Iya, kita langsung sama penyuling. Oke. Nah, sedikit apa ini namanya ya, pemain lain kalau boleh ditanya ini sama Mbak Arlin gimana menanggapi, mungkin kita bisa sebut kompetitor kali ya. Kalau Pick Me ngelihatnya gimana Mbak? Pasti ada ya, cuman gini, kalau misalkan kita memang suka benchmarking juga, ngelihat juga kompetitor lagi apa. Tapi kalau untuk Pop Lovers di sini mau ngingetin juga bahwa meskipun penting untuk kita ngelihat kompetitor kita ngapain, jangan sampai tenggelam dalam dalam pola pikir bahwa kita harus ngejar atau harus ngalahin. Jadi kayak kalau orang lagi lomba lari itu, kita fokusnya ke garis finish, jangan ngelihat ke pelari yang lain lagi ngapain gitu. Tapi ngomongin kompetitor kita, kalau yang tidak langsung itu sebetulnya merek-merek pharmaceutical besar ya Mas ya. Jadi kayak Pfizer, Sanbe, Merck gitu. Karena kan orang tetap kalau mikir kesehatan paling masih mikirnya obat. Iya. Nah, itu yang kuratif. Jadi tapi mereka bahannya sintetis, makanya kita beda dari mereka. Tapi kalau pemain lain ya untuk membuat permainan tambah seru lah ya Mbak ya. Betul. Kalau kompetitor langsung sebetulnya produk-produk yang berbahan dasar natural juga. Seperti contohnya kutus-kutus, yang living, itu adalah kompetitor langsung kita. Tapi bedanya di situ karena kita produk kita itu memiliki evidence-based research dengan dasarnya dari clinical aromatherapy. Intinya berarti kompetitor bukan menjadi masalah yang krusial lah ya. Kita punya playing field, kita punya itu tadi ya, unique selling point tersendiri. Itu dia. Mbak Arlin, kalau menghadapi strategi menghadapi pasar nih, apalagi di saat pandemi gini, kondisi lagi nggak stabil, dari Pick Me sendiri ada strategi khusus nggak sih Mbak? Kita ini sekarang benar-benar mengandalkan kalau untuk usaha kita kan masih termasuknya kecil dan menengah ya Mas ya. Kita masih mainnya banyak di digital marketing. Kita belum bisa juga untuk bayar iklan TV atau YouTube Ads gitu. Tapi kita sangat fokus di relationship marketing. Hubungan kita sama customer tuh bagus. Jadi sama loyal customer kita jaga hubungan. Mereka yang juga nyebarin tentang Pick Me ke teman-temannya, ke orang lain. Jadi marketing mulut ya bekerja lebih baik biasanya sih Mbak. Iya. Above the line dan below the line dua-duanya. Setuju, betul. Mbak Arlin, kalau aku boleh tanya tentang target atau goals ke depannya Mbak Arlin dan Pick Me pengen seperti apa sih Mbak ke depannya? Kedepannya kita ini sebetulnya target besarnya bisa memperbaiki hidup dari 10 juta jiwa orang di Indonesia. 10 juta jiwa ini dari mana? Dari target market kita kan tadi ibu-ibu muda urban ya. Itu ada 2,75 juta orang hanya di 5 kota besar di Indonesia. Dan kalau size keluarganya, ukuran keluarganya 1 sampai 2 anak, itu berarti kurang lebih 10 juta jiwa yang membaik hidupnya
insya Allah bisa mengurangi biaya kesehatan juga. Itu target kita dalam 10 tahun. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana nanti ya. Oke. Amin. Terakhir nih Mbak Arlin, sosial media Pick Me bisa kita stalking di mana aja Mbak? Akunnya apa? Bisa lihat di Facebook, Instagram. Kalau di Instagram pickme.naturals. Oke. Facebooknya juga Pick Me Naturals. Kita ada juga di TikTok dan sebentar lagi kita akan launching podcast. Oh keren. Namanya boleh di-share dulu boleh mungkin? Pickme.naturals. Oh sama ya namanya ya. Pokoknya Pop Lovers Pick Me Natural. Untuk Instagram mungkin bisa di follow dari sekarang juga. Atau mungkin ada yang gak telat dengerin, kamu bisa DM untuk tanya-tanya lebih detail lagi. Yang penting stalking dan follow aja dulu gitu ya Mbak ya. Iya dong. Oke, Mbak Arlin seru banget nih ngobrol, tapi ada durasinya juga kayaknya nih. Oke deh kalau gitu, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan info yang kita kasih bermanfaat untuk Pop Lovers yang lagi dengerin kita. Dan langsung stalking dan follow Instagramnya dan sosial media Pick Me Natural gitu ya Mbak ya. Iya, makasih banyak Mas Zaki. Oke deh kalau gitu, Pop Lovers, itu dia obrolan kita bareng Mbak Arlin Condro selaku founder dari Pick Me Natural. Tungguin tamu-tamu spesial lainnya di E-Talk Entrepreneur Talk. Abi Zaki pamit dulu, bye-bye. E-Talk Entrepreneur Talk.